guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nurjiana Putri Skerlangi dengan NIM 1952111327 dan rekan-rekan saya yang bernama Cintalia Nur Afisa dengan NIM 1952111312, Diki Bahtiar dengan NIM 1952111323 dan Fatihah Noviasari dengan NIM 1952111324 dan Dia Ayu Nur Sriawati dengan NIM 1952111325. Di sini kami akan membahas materi mengenai biaya overhead. Daripada penasaran, yuk simak video berikut. Apa sih yang dimaksud dengan biaya overhead? Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya tambahan atau biaya lain-lain yang tidak terikat langsung dengan proses bisnis dan proses produksi yang dilakukan. Biaya overhead pabrik dapat dikatakan sebagai biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi selain dari biaya produksi langsung atau direct material cost dan biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Contohnya biaya tenaga kerja tidak langsung seperti supervisor atau lainnya, pajak bumi dan bangunan, premi asuransi, penyusutan, pemeliharaan gedung, dan lain-lain. Tujuan pengendalian biaya overhead. Anggaran biaya overhead pabrik berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran HP produksi atau cost of goods manufacture budget, HP produksi, anggaran HPP, dan anggaran kas. Untuk lebih memahami poin keempat dari manfaat anggaran BOP terkait sebagai alat pengendalian. Tujuan pengendalian yaitu yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana perencanaan yang dapat direalisasikan atau akurasi anggaran yang dibuat, untuk mengetahui jumlah biaya overhead pabrik sehingga dapat diukur, untuk menentukan pertanggungjawaban sesuai dengan masing-masing departemen atau divisi. Yang terakhir, untuk melakukan evaluasi atau koreksi terhadap biaya-biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu tentang jenis biaya berdasarkan perilaku biaya. Di situ ada 3, yaitu yang pertama biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah atau tetap pada berbagai tingkat produksi. Yang kedua, biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah produksi pada periode tertentu. Semakin besar jumlah produksinya, maka semakin besar juga biaya yang dikeluarkan. Yang terakhir yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah akan tetapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Artinya ketika terjadi perubahan pada jumlah produksi, maka jumlah biaya pun ikut berubah, akan tetapi jumlah biayanya tidak seimbang dengan jumlah produksinya. Sebab di dalam struktur biaya ini terkandung biaya variabel dan biaya tetap. Selanjutnya itu faktor-faktor mempengaruhi anggaran biaya overhead. Agar suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik, maka dalam membuat perkiraan perlu diperhatikan faktor-faktor tertentu agar tidak jauh berbeda dengan realisasinya. Untuk itu, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik adalah yang pertama, budget unit yang akan diproduksikan. Yang kedua, standar pembebanan biaya yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sistem pembayaran upah yang digunakan perusahaan. Yang keempat, metode depresiasi yang digunakan khususnya terhadap aset tetap. Yang terakhir, metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan. Selanjutnya, menyusun anggaran biaya overhead. Yang pertama, harus memperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Yang kedua, kapasitas teoritis. Kapasitas pabrik atau departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Yang terakhir, 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP, yaitu yang pertama kapasitas praktis, yang kedua kapasitas normal, dan yang terakhir kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapasitas praktis.
Kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intern perusahaan. Contohnya, hambatan intern perusahaan menghentikan pabrik yang tidak dapat dihindari karena adanya rapatasi mesin, tertundanya kedatangan bahan baku dan suku cadang, hari-hari libur, ketidakefisien, dan lain-lain. Kapasitas praktis juga merupakan pendekatan jangka panjang, titik berat pada kapasitas fisik pabrik. Yang kedua, kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang, merupakan kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intern perusahaan dan tren penjualan di masa yang akan datang. Kapasitas normal juga merupakan pendekatan jangka panjang, titik berat pada kapasitas fisik pabrik. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang, menggunakan ramalan penjualan tahunan yang akan datang sebagai dasar penentuan kapasitas. Merupakan pendekatan jangka pendek. Kelemahan penggunaan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan sebagai dasar penentuan tarif BOP. Yang pertama, berakibat terjadinya perbedaan yang besar pada tarif BOP dari tahun ke tahun. Yang kedua, akibat perbedaan yang besar pada tarif BOP, maka biaya-biaya akibat adanya fasilitas yang menganggur dikapitalisasikan dan diperhitungkan. Selanjutnya adalah contoh biaya overhead PT Kota-Kota. PT Kota-Kota memproduksi dua macam barang, yaitu barang A dan barang B tentang rencana produksi dan bagian jasa pembantu. Yang pertama adalah barang A sebanyak 7.000 unit produksi, yang kedua barang B sebanyak 4.000 unit produksi. Terdapat dua bagian produksi, yaitu bagian produksi 1 dan 2, serta bagian jasa pembantu, yaitu bagian reparasi. Bagian produksi 1 dilalui oleh barang A, sedangkan bagian produksi 2 dilalui oleh barang A dan barang B. Satuan masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut. Bagian produksi 1 satuan kegiatan unit barang 2, sedangkan bagian produksi 2 satuan kegiatan unit barang B. Yang ketiga, reparasi satuan kegiatan jam reparasi langsung. Selanjutnya adalah angka standar bagian reparasi. Bagian yang menggunakan jasa adalah produksi 1 dengan DRH 0,20 DRH per unit, sedangkan produksi 2 DRH 0,70 DRH per unit. Kemudian biaya overhead yang akan timbul pada masing-masing bagian, yaitu produksi 1 overheadnya 26.000, produksi 2 16.000, reparasi sebanyak 6.000. Dari anggaran bahan mentah diperoleh data dengan rencana biaya bahan mentah untuk masing-masing jenis barang sebagai berikut. Barang A, biaya bahan mentah sebanyak 70.000, barang B, biaya bahan mentah sebanyak 60.000. Sedangkan dari anggaran biaya tenaga kerja yang diperoleh dari rencana biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis barang, yaitu barang A, biaya tenaga kerja langsung sebanyak 35.000, barang B sebanyak 14.000. Dari data-data yang tersedia di atas, maka HPP masing-masing barang adalah. Kemudian penyelesaian, hitung tingkat kegiatan masing-masing bagian. Bagian produksi 1, perhitungan dianggap produksi, satuan kegiatan unit, tingkat kegiatan 70.000. Kemudian produk 2, barang A sebanyak 7.000 dikali 4 DMH sama dengan 28.000, satuan kegiatan DMH. Kemudian yang barang B 4.000 dikali 3 DMH hasilnya 12.000. Kemudian yang ketiga adalah reparasi. Produksi 1 sebanyak 7.000 dikali 0,20 sama dengan 14.000.
satuan kegiatan DRH dan tingkat kegiatan sebanyak 4.200. Kemudian produksi 2 sebanyak 4.000 dikali 0,70 sama dengan 2.800. Jadi tingkat produksi masing-masing bagian adalah produksi 1 sebanyak 7.000 unit barang, sedangkan produksi 2 sebanyak 40.000 DMH. Kemudian bagian reparasi sebanyak 4.200 DRH. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dia mengenai tarif biaya overhead bagi masing-masing produksi. Adalah sebagai berikut. Bagian produksi terdiri dari bagian produksi 1 dan bagian produksi 2. Biaya overhead bagian produksi 1 adalah sebesar Rp26.000 dan bagian produksi 2 adalah sebesar Rp16.000. Pengalokasian biaya overhead bagian reparasi dengan dasar DRH adalah sebagai berikut. Bagian produksi 1 1.400 dibagi 4.200 dikali dengan Rp6.000 dengan hasil Rp2.000. Bagian produksi 2 2.800 dibagi 4.200 dikali Rp6.000 sama dengan Rp4.000. Jumlah biaya overhead yang akan dialokasikan ke barang A dan B adalah Rp28.000 untuk bagian produksi 1 dan Rp20.000 untuk bagian produksi 2. Tingkat kegiatan bagian produksi 1 dalam unit A adalah 7.000 unit. Kemudian bagian produksi 2 dalam DMH adalah 40.000 DMH. Tarif biaya overhead bagian produksi 1 per unit A adalah sebesar Rp4. Kemudian bagian produksi 2 per DMH adalah Rp0,5. Selanjutnya, harga pokok produksi barang A dan B adalah sebagai berikut. Barang A dengan total 7.000 unit, sedangkan barang B dengan total 4.000 unit. Biaya bahan mentah adalah Rp70.000 untuk barang A, sedangkan untuk biaya per unitnya adalah sebesar Rp10.000. Kemudian untuk barang B, biaya bahan mentah langsung adalah sebesar Rp60.000